Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi rasulillah ajma'in. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa membuat tugas video pada hari ini. Perkenalkan, saya Fedria Randa dengan NIM 2522018. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi dari Fakultas Tarbiyah Ilmu dan Keguruan dan program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas video untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah jaringan nirkabel, di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Rian Amanda MPDT. Di sini pada ujian tengah semester ini ada beberapa konsep atau penjelasan materi yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang konsep umum jaringan nirkabel. Yang kedua penjelasan perangkat keras jaringan nirkabel. Yang ketiga konsep umum WPAN atau kepanjangan dari Wireless Personal Area Network. Yang keempat konsep umum WLAN atau panjangan dari Wireless Local Area Network. Yang terakhir yaitu tentang keamanan WLAN. Baiklah, di sini kita masuk ke materi yang pertama dulu yaitu konsep umum jaringan nirkabel. Nah, jaringan nirkabel ini adalah jenis jaring komputer yang menghubungkan dua perangkat dari komputer satu ke komputer satu lagi gitu. Dan tidak menggunakan kabel. Itu hanya menggunakan kayak internet atau seperti wifi dan atau menggunakan gelombang radio. Dan juga bisa menggunakan inframerah atau bisa juga dengan gelombang mikro. Intinya konsep umum jaring nirkabel ini merupakan jaring komputer yang menghubungkan dua perangkat tanpa menggunakan kabel. Nah, pada konsep umum jaring nirkabel ini terdapat juga komponen atau bagiannya, di mana komponen yang pertama yaitu terdapat access point atau disingkat dengan AP. Di mana access point ini yaitu titik pusat yang menghubungkan perangkat ke jaringan. Itu titik utama dari menghubungkan jaringan nirkabel ini. Yang kedua yaitu ada wireless adapter. Itu sebuah perangkat komputer atau gadget untuk menangkap sinyal nirkabel gitu dari access point, dan ketika menghubungkan ke perangkat jaringan membutuhkan wireless adapter ini untuk menangkap sinyal jaringan tersebut. Dan komponen yang ketiga yaitu ada router, di mana router ini bisa menghubungkan jaringan lokal ke internet secara nirkabel, di mana router ini bisa menghubungkan perangkat ke perangkat lainnya itu dengan jaringan yang berbeda. Jika jaringannya sama yaitu menggunakan switch. Dan tujuan dari jaringan nirkabel itu merupakan untuk menyediakan koneksi jaringan tanpa kabel untuk kemudahan akses manusia dalam menggunakan jaringan. Jika menggunakan kabel itu kan ribet. Jadi tujuan dari jaringan nirkabel ini adalah untuk memudahkan. Dan manfaatnya juga sama seperti tujuannya, itu memudahkan akses dan juga hemat biaya karena tanpa menggunakan kabel. Dan jenis dari jaringan nirkabel ini ada banyak macam-macamnya, yaitu seperti WPAN yang nanti akan dijelaskan pada materi ketiga. WPAN yaitu Wireless Personal Area Network. Yang kedua yaitu ada WLAN. WLAN ini contohnya itu seperti WiFi.
Dan ada juga jenisnya itu seperti WMAN. Dan jenis yang lain yaitu W1 seperti jaringan 4G, 5G yang ada di HP. Dan ada juga di komputer atau laptop. Dan di sini terdapat juga contoh penggunaan dari jaringan nirkabel, itu menggunakan WiFi di rumah untuk menghubungkan laptop dan HP ke internet tanpa kabelan. Hanya menggunakan access point, router, dan wireless adapter. Mungkin itu konsep umum dari jaringan nirkabel. Selanjutnya masuk ke poin kedua, yaitu penjelasan tentang perangkat keras jaringan nirkabel. Di mana perangkat keras jaringan nirkabel ini adalah komponen fisik dari jaringan kabel yang memungkinkan perangkat satu dan perangkat yang lainnya itu terhubung dengan jaringan wireless atau jaringan tanpa kabel. Nah, komponen utamanya pada perangkat keras ini itu atau perangkat kerasnya dari jaringan kabel ini ada bermacam-macam, itu seperti router wireless. Router wireless ini adalah untuk mengatur jaringan komputer ini untuk memberikan akses ke internet. Dan yang kedua itu access point. Seperti access point yang dijelaskan tadi, yaitu sebagai titik awalnya. Yaitu access point ini berfungsi untuk memperluas jangkauan sinyal wirelessnya. Misalnya dalam satu ruangan, kita mau memperluasnya dari ruang 1 ke ruangan 2. Jadi, letakkan access point-nya itu di tengah-tengah antara ruangan tersebut. Agar dari sisi sudut ujung ruang 1 ke sisi sudut ruang kedua itu akan menjangkau jaringannya. Dan yang ketiga yaitu hardware-nya itu ada wireless network interface. Itu biasanya terpasang di laptop atau PC untuk menangkap sinyal wireless. Dan yang terakhir itu ada antena, yaitu meningkatkan jangkauan dan kekuatan sinyal. Dan pada perangkat keras jaringan kabel ini juga mempunyai penggunaannya, yaitu seperti router, WiFi di kantor yang memungkinkan semua karyawan mengakses jaringan. Dan contoh yang kedua yaitu access point tambahan yang dipasang di sebuah ruangan untuk memperluas sinyal WiFi, atau seperti contohnya kampus UIN Bukit Tinggi dipasang access point di tengah-tengah ruangan untuk memperluas jaringan WiFi yang terdapat pada area tersebut. Nah, mungkin itu penjelasan dari perangkat keras jaringan nirkabel. Jadi intinya itu adalah komponen yang menyusun, komponen fisik lah yang menyusun jaringan nirkabel ini agar jaringan ini terhubung dengan jaringan tanpa kabel gitu. Nah, selanjutnya masuk ke materi yang ketiga, yaitu konsep umum WPAN atau Wireless Personal Area Network. Baik, selanjutnya materi yang ketiga yaitu konsep umum dari WPAN atau Wireless Personal Area Network. Di mana WPAN ini adalah singkatan dari Wireless Personal Area Network. Itu pengertiannya jaringan nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat pribadi dalam jarak yang pendek. Itu biasanya lebih dari 10 meter, yang untuk berfungsi memungkinkan antara perangkat itu terhubung tanpa memerlukan koneksi fisik atau kabel. Nah, WPAN ini umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, biasanya menghubungkan kita memakai HP yang bisa menghubungkan ke speaker melalui Bluetooth atau menggunakan remote TV
Dimana TV itu kan menggunakan inframerah pada remote-nya agar bisa terhubung ke koneksi perangkat pada televisi yang digunakan. Dan terdapat juga teknologi dalam weapon ini, ada beberapa, yaitu seperti Bluetooth. Nah, Bluetooth ini paling populer yang digunakan pada weapon karena banyak digunakan seperti yang ada di HP. Contohnya itu di HP itu terdapat Bluetooth seperti yang ada di sini. Ini ada Bluetooth yang bisa mengirimkan transfer ke HP lain tanpa menggunakan kabel. Nah, pada Bluetooth ini bisa menghubungkan itu kepada speaker dari HP dan jam tangan pintar ataupun laptop. Nah, Bluetooth ini pada versi terbarunya itu Bluetooth 5.0 yang memiliki jangkauan yang lebih luas, kecepatan lebih tinggi, dan efisien energinya itu lebih baik. Dan yang kedua contoh teknologinya itu infrared. Nah, yang biasa digunakan untuk remote control TV, AC, atau kamera. Mana di remote TV itu kan menghubungkan, ketika kita pencet tombolnya itu kan akan terhubung ke TV, dan TV itu akan berubah ke channel berikutnya. Jika kita tekan nomor 1, dia akan berubah. Dan selanjutnya yaitu tujuan weapon, dimana tujuan weapon ini adalah memfasilitasi komunikasi cepat, praktis antar perangkat pribadi, dan menghilangkan kebutuhan kabel sehingga lebih fleksibel dalam penggunaannya, dan meningkatkan efisiensi dalam pengolahan perangkat yang ada di dalam rumah atau di dalam kantor. Dan manfaat dari weapon ini ada beberapa, yaitu yang pertama efisiensi, dimana efisiensi ini adalah mudah, yaitu mudah dalam konsep menghubungkan perangkat tanpa konfigurasi rumit. Nah, yang kedua yaitu konsumsi dayanya rendah, yaitu cocok untuk perangkat yang ada sensornya untuk weapon ini. Dan kemudahan instalasi, pada penggunaan weapon ini bermanfaat juga untuk kemudahan instalasi, yaitu tidak memerlukan instalasi jaringan yang kompleks. Nah, pada weapon ini ada juga contoh penerapannya, yaitu weapon ini contoh penerapan yang pertama yaitu mengirim file dari smartphone ke laptop menggunakan Bluetooth, yaitu file foto, video, file dokumen, PDF, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu contoh penggunaannya itu mengontrol sistem pencahayaan atau AC menggunakan Bluetooth. Pencahayaan itu bisa menggunakan Zigbee dan menghubungkan smartwatch atau jam pintar ke smartphone atau ponsel pintar. Nah, itu adalah penjelasan dari weapon atau yang kepanjangannya itu Wireless Personal Area Network. Nah, mungkin hanya itu penjelasan dari weapon. Selanjutnya kita masuk ke konsep umum WLAN, dimana WLAN ini sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. WLAN ini juga disebut dengan kepanjangannya itu Wireless Local Area Network. Nah, di sini kita masuk kepada pengertiannya terlebih dahulu, dimana WLAN ini adalah jaringan lokal yang menghubungkan perangkat terhubung ke satu jaringan melalui sinyal nirkabel, yaitu tanpa kabel juga.
Nah, jaring ini biasanya digunakan di rumah, kantor, sekolah, dan area publik. WLAN ini berbeda dengan WPAN. Itu WPAN ini adalah cakupannya hanya pribadi. Kalau WLAN ini cakupannya lokal area. Itu bisa lebih jauh cakupannya daripada WPAN. Jika WPAN hanya 10 meteran, sedangkan WLAN ini bisa lebih dari 10 meter jarak yang dicapai oleh jaringannya. Dan pada WLAN ini juga terdapat terdapat juga komponen utama yang menyusun pada WLAN. Yaitu yang pertama yaitu adanya access point. Di mana access point ini adalah yang dijelaskan yang pertama itu tadi pada poin pertama yaitu titik pusat yang memancarkan sinyal WiFi. Di mana agar mempercepat jaringan WiFi tersebut. Di mana contoh jaringan WiFi ada juga di dalam HP yang terdapat di bagian atas jaringannya itu seperti tampilan seperti ini. Kita tinggal mengklik on ini dan pilih jaringannya. Nah, selanjutnya contoh komponen yang lainnya itu seperti wireless router, di mana router ini menghubungkan router dan access point dan menyediakan koneksi internet ini ke jaringan lokal dan membaginya secara nirkabel. Jadi router ini membagi jaringan yang berbeda IP address-nya. Jika sama IP address-nya menggunakan switch. Dan komponen yang terakhir yaitu perangkat klien. Itu perangkat yang terhubung ke jaringan. Yaitu seperti laptop, smartphone, tablet, dan lain sebagainya. Dan terdapat juga jenis-jenis pada WLAN ini. Di mana jenis yang pertama yaitu menggunakan mode infrastruktur. Di mana pada mode infrastruktur ini jenis WLAN yang pertama yaitu harus menggunakan access point. Access point ini. Dan mode struktur ini umum digunakan pada rumah dan kantor. Dan yang kedua ada mode ad hoc, yaitu tanpa access point, itu perangkat langsung saling terhubung. Ini cocok untuk jaringan sementara, seperti berbagi file antar laptop. Tujuan dari WLAN ini adalah yang pertama yaitu memberikan koneksi internet dan komunikasi data nirkabel dalam area yang terbatas. Dan yang kedua yaitu mengurangi kebutuhan instalasi kabel. Dan yang ketiga yaitu menyediakan fleksibilitas penggunaan jaringan. Itu adalah tujuan dari WLAN. Dan manfaat dari WLAN ini adalah pertama sebagai mobilitas, yaitu pengguna yang memakai WLAN ini dapat berpindah tempat tanpa kehilangan koneksi. Dan fleksibilitasnya yang kedua yaitu fleksibilitas tata letak, yaitu cocok untuk lingkungan yang sering berubah. Dan yang manfaat yang ketiga itu kemudahan perawatan dan skalabilitasnya, itu menambah perangkat atau memindahkan jaringan relatif yang mudah. WLAN ini contoh penerapannya yaitu seperti kita menggunakan laptop untuk mengakses suatu web seperti e-kampus, WinWikitinggi, dan kita tidak mempunyai data seluler atau jaringan pribadi di ponsel, dan kita berada di kampus dan
di situ tersedia WiFi dan kita menggunakan WiFi tersebut. Dari menggunakan WiFi itu adalah contoh dari WLAN. Dan yang contoh kedua yaitu seperti yang berarti tukang fotokopi yang menggunakan printer wireless, di mana printernya ini tidak dihubungkan dengan kabel dari printer ke PC atau laptop untuk ngeprintnya. Nah, itu adalah penjelasan dari WLAN, di mana penjelasan itu terdapat pengertiannya, komponennya, atau teknologinya, dan tujuannya, jenis-jenisnya, dan manfaatnya juga. Dan contohnya juga tadi sudah disampaikan juga. Dan yang kelima yaitu materi kita yang terakhir, yaitu keamanan WLAN, di mana keamanan WLAN ini adalah merujuk pada upaya untuk melindungi jaringan WiFi dari penyusup atau phishing, ancaman siber atau aktivitas yang tidak sah. Nah, karena sinyal nirkabel ini dapat ditangkap oleh siapa saja dalam jangkauan, keamanan menjadi aspek kritis dalam WLAN. Nah, komponen keamanan WLAN ini ada beberapa, yaitu komponen yang pertama yaitu enkripsi. Nah, enkripsi ini adalah menyediakan data agar tidak dibaca pihak ketiga. Ini contoh keamanan yang pertama, yaitu menggunakan enkripsi. Nah, di dalam enkripsi ini terdapat juga jenis-jenisnya, seperti WEP, yaitu keamanan yang sudah lama, sudah tidak aman lagi. Dan yang terbarunya itu WPA 3 yang terbaru, yang lebih kuat dan aman. Di mana enkripsi ini juga terdapat pada ponsel kita, yaitu pada fitur hotspot, di mana pada fitur hotspot itu kan kita ada memasukkan sandi atau tidak ada sandi. Nah, jika kita menggunakan sandi kan ada pilihannya, nanti itu ada WPA atau WPA 2 atau WPA 3. Nah, yang lebih aman itu adalah menggunakan WPA 3 yang lebih terbaru. Jika yang WPA 2 itu lebih aman juga dan lebih banyak digunakan. Sebaiknya menggunakan WPA 3 yang versi terbarunya. Yang komponen keamanan yang kedua yaitu SSID heading. Itu SSID heading ini menyembunyikan nama jaringan agar tidak muncul di daftar WiFi publik. Nah, SSID heading ini tidak sepenuhnya aman juga, tapi menambah lapisan perlindungan untuk keamanan WLAN. Dan yang selanjutnya itu ada MAC address filter, di mana MAC address filter ini adalah memfilter IP address atau alamat yang ada pada komputer, seperti yang alamat yang tidak diizinkan nanti bisa diblokir, dan hanya perangkat dengan alamat MAC tertentu yang diizinkan terhubung. Dan ini juga cukup efektif untuk mengatasi akses yang tidak sah. Dan yang selanjutnya ada komponen keamanan firewall dan antivirus, di mana firewall ini juga berfungsi untuk keamanan jaringan, yaitu membatasi lalu lintas jaringan yang mencurigakan, yang tidak pantas. Dan yang antivirus ini melindungi perangkat dari malware atau serangan yang membuat komputer tersebut terkena virus. Dan yang keamanan ketiga yaitu ada password yang kuat dan manajemen akses, di mana password yang kuat dan manajemen akses ini menggunakan password yang kompleks dan harus diganti secara berkala agar aman.
dan membuat jaringan tamu dan pengunjung agar tidak mengakses jaringan utama. Dan terdapat juga tujuan dari keamanan WLAN ini. Di mana tujuan keamanan WLAN ini ada beberapa. Yang pertama yaitu mencegah akses ilegal ke jaringan. Dan yang kedua yaitu melindungi data pengguna dari pencurian atau manipulasi dari perangkat lain. Yaitu yang terakhir yaitu menjaga performa jaringan dari overload atau serangan DDoS atau DOS. Nah, pada keamanan WLAN ini juga terdapat contoh penerapannya, di mana WLAN ini menggunakan WPA3 dan firewall di WiFi kantor. Dan yang contoh penggunaan kedua yaitu menyembunyikan SSID dan menggunakan MAC filtering, misalnya di rumah atau di sekolah atau di kampus atau di perkantoran. Dan mengatur VLAN terpisah untuk perangkat tamu yang ada di contohnya di perusahaan. Nah, dari contoh penerapan keamanan WLAN itu dapat disimpulkan yaitu dengan semakin luasnya penggunaan jaringan nirkabel ini, keamanan menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan. Karena keamanan WLAN ini bertujuan untuk melindungi jaringan dari akses ilegal atau akses yang tidak sah. Nah, seperti pencurian data atau serangan siber, dan berbagai strategi juga diterapkan dari keamanan ini, seperti yang dijelaskan tadi, yaitu seperti enkripsi WPA2 atau WPA3, dan juga ada penyembunyian SSID atau filter MAC address, serta penggunaan firewall dan antivirus. Nah, tanpa perlindungan yang memadai, jaringan WLAN ini sangat mudah sekali diretas atau dibobol oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi penting untuk melindungi keamanan jaringan WLAN ini. Nah, contoh nyatanya yaitu seperti penggunaan password WPA3 di lingkungan kantor agar pegawai yang hanya pegawai yang pada kantor tersebut yang bisa mengakses jaringan yang ada pada kantor tersebut atau jaringan WLAN tersebut. Nah, mungkin itu materi dari keamanan WLAN. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang telah saya berikan dari keseluruhannya, yaitu dari materi konsep umum jaringan nirkabel, penjelasan tentang hardware-nya, dan konsep umum WPAN, konsep umum WLAN, dan keamanan WLAN. Nah, jadi dari 5 materi tersebut menunjukkan bahwa jaringan nirkabel ini bukan hanya alternatif dari jaringan kabel atau jaringan yang menggunakan kabel, melainkan jaringan nirkabel ini telah menjadi seperti tulang punggung komunikasi digital kita pada zaman sekarang ini. Dan dari koneksi pribadi dalam skala kecil atau disingkat dengan WPAN yang dijelaskan pada materi yang ketiga tadi, hingga sistem jaringan luas seperti WLAN pada materi yang keempat yang mendukung kerja kolaboratif. Nah, semua teknologi tersebut mengandalkan teknologi wireless yang terus berkembang sampai saat ini. Nah, perangkat keras dan seperti konfigurasi jaring ini juga memberikan fondasi teknis yang kokoh. Nah, dan keamanan jaringan ini juga memastikan bahwa semua komunikasi dan data tetap terlindungi dari potensi ancaman pencurian data,
atau serangan siber dan lain sebagainya. Nah, teknologi jaringan nirkabel ini juga telah mengubah cara manusia bekerja dan belajar dan hidup. Nah, ini juga membuat umat manusia atau kita sebagai penggunanya ke arah yang lebih kognitivitas yang lebih cepat, lebih luas juga dan lebih cerdas, di mana perangkat saling terhubung dan berkomunikasi secara otomatis dalam ekosistem digital yang dinamis. Nah, untuk itu pemahaman terhadap fungsi dan keamanan jaringan nirkabel ini juga merupakan keterampilan penting yang wajib dimiliki, baik pengguna umum, teknisi atau pengembang sistem di masa depan nanti. Nah, dengan menguasai aspek atau materi yang telah saya sampaikan yang 5 tadi, mulai dari konsep dasar jaringan nirkabel hingga keamanan ini, tidak hanya dapat memanfaatkan jaringan nirkabel ini secara maksimal, tetapi juga dapat untuk merancang, mengelola, mengamankan sistem jaringan yang efisien, handal, dan tahan terhadap ancaman dunia digital yang terus berkembang saat ini. Nah, dari kesimpulan tersebut, mungkin hanya itu materi untuk penyampaian ujian tengah semester untuk mata kuliah jaringan nirkabel. Jika ada salah kata dalam penyampaian dan penjelasan yang kurang, mohon dimaafkan. Dan cukup hanya itu, saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.